أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini, pada saat ini Allah masih memberikan nikmat hidayah inayah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul, mengaji, menggali potensi kita, mengajarkan dan memberikan keleluasan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita berbuat di dunia ini tentunya kita menginginkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat akan bahagia. Disebut sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mengapa kita harus berjuang? Mengapa kita harus mengaji? Mengapa kita harus belajar? Menginginkan satu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana doa kita dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana doa kita yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kehidupan kita di dunia ini menjadi hasanah, dunia pendidikan menjadi hasanah, dunia kerja menjadi hasanah, amaliyah kita di dunia ini menjadi hasanah, sekolah kita juga menjadi hasanah. Maka dengan demikian kita harus berbuat, terus berbuat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tiga hal yang harus kita perhatikan agar kita ini tidak menjadi orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita tidak boleh nisyanut dzunubul madiyah wa hiya indallahi mahfudatun. Kita tidak boleh melupakan dosa-dosa kita sekecil apapun. Karena di sisi Allah, perbuatan kita yang tidak baik, dosa-dosa kita yang tidak baik, di sisi Allah tetap dicatat. Oleh karena itu, kita di dunia ini tidak boleh melupakan dosa-dosa kita sekecil apapun. Sebab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun pahala kita, sekecil apapun dosa kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh dzikrul hasanatil madiyah wala yadri akubilat amruddah. Kita tidak boleh menyebut-nyebut, mengingat-ingat kebaikan kita. Kalaupun kita rajin ibadahnya, tidak boleh dipamer-pamerkan. Kalaupun kita berbuat, menolong, dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan itu, kata Rasulullah, tidak boleh disebut-sebut. Kenapa? Karena wala yadri akubilat amruddah. Perbuatan kita, kebaikan kita tidak pernah tahu apakah diterima, apa tidak. Sholat kita sejak akil balik, pernahkah kita tahu bahwa sholat kita sejak akil balik diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak pernah tahu. Apapun kelompoknya, apapun fahamnya, kita tidak boleh menyebut-nyebut kebaikan kita. Sebab kebaikan kita tidak pernah kita ketahui. Sholat kita sejak akil balik, tahajud kita sejak akil balik, sedekah kita, sekolah kita, ibadah-ibadah kita yang lain, baik yang makdoh ataupun yang ghair makdoh, belum tahu. Kita tidak pernah tahu bahwa amaliyah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita selalu mengingatkan itu, maka kata Rasulullah SAW kita. Yang ketiga, wa nadharahu ila man fawqahu fid dunya. Kata Rasulullah, orang yang celaka itu wa nadharahu ila man fawqahu fid dunya. Kalau kita melihat masalah dunia, melihatnya ke atas. Si A punya ini, si A punya itu. Si A punya mobil, si A HP-nya baru, si A punya motor, kita ngiri. Sebab melihatnya ke atas. Itu tidak boleh. Kalau kita melakukan itu, maka celakalah kita, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, wa nadharahu ila man dunahu fitun. Melihat agama ke bawah. Ada orang gak sholat, wah bapak itu juga gak sholat. Ada yang orang yang gak sekolah, itu juga gak sekolah. Ada yang gak masuk masjid, itu juga gak masuk masjid. Itu celaka. Berarti melihat agama ke bawah. Oleh karena itu kita tidak boleh melihat tentang agama ke bawah. Konsep Rasulullah SAW dalam kehidupan, ketika kita melihat anak kecil, maka pikiran kita adalah husnudon. Enaknya anak kecil itu mah belum banyak dosanya. Begitu itu konsep kehidupan Rasulullah. Ketika kita melihat orang yang sudah tua, begitu juga pikiran kita, enaknya bapak itu mah, ibu itu mah sudah tua, sudah banyak pahalanya. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah, selalu dalam bimbingan Allah, selalu dalam taufik Allah, sehingga kita terus berjuang, terus bekerja, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.